Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat masih yang ringan-ringan saja ya. Jadi belum naik ke langit lagi lah. Mungkin insya Allah lain kali. Kali ini saya akan mengangkat terkait dengan pusaka-pusaka yang ada di seputar SP atau yang terkait dengan SP versi Raja Wali Nusantara, yaitu Raja Wali Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah berkomentar. Sehat sekali, maksudnya diskusi kita sehat sekali. Saya akan berusaha untuk membalas komentar-komentar, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling berbagi pendapat. Yang pada akhirnya perbedaan itu bisa menjadi rahmat jika kita legowo untuk saling menerima perbedaan itu. Tidak masalah. Ada beberapa yang sering diskusi, tidak ada masalah. Pusaka-pusaka seputar SP atau Raja Wali Allah versi Raja Nusantara itu ada 6. Jadi namun sebelumnya begini, pusaka untuk sekelas SP atau Raja Wali Allah ini tidak menjadi sebuah alat untuk senderan, tidak menjadi sebuah alat untuk tidak digunakan sebagai sebuah pegangan lah, intinya begitu. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya dalam pusaka-pusaka itu biasanya terdapat hodam atau isi-isiannya. Apakah memang benar dalam pusaka-pusaka itu ada hodamnya, ada jinnya lah, biar gampang ya. Saya bisa memastikan bisa ada. Semakin bagus pusaka tersebut, maka semakin bagus penghuninya. Seperti halnya manusia, di tempat yang paling bagus biasanya orang-orang yang lebih berkuasa lah begitu, baik secara materi ataupun secara politik. Jadi dalam ageman atau dalam pusaka-pusaka itu pun demikian. Nah, pusaka bagi SP itu sebenarnya hanyalah sebatas simbol saja, sebagaimana halnya sering kita melihat seperti halnya Panglima TNI itu selalu membawa tongkat komando gitu loh. Bung Karno juga membawa tongkat komando. Kemudian Danrem, Dandim, itu kan Pangdam, Pangkostrad itu biasanya membawa tongkat komando. Tongkat komando itu sebenarnya bukanlah senjata. Karena kalau dibanding dengan senapan serbu yang dibawa prajuritnya tentu tidak ada apa-apanya. Ya, kalau ditembak tetap kalah gitu loh. Tetapi tongkat komando itu sebagai identitas bahwa dia itu komandan gitu. Nah, SP pun sama, pusaka-pusaka ini hanya sebatas simbol saja. Yang pertama sebatas simbol. Yang kedua, pusaka ini kenapa kemudian digunakan atau diambil sebagai simbol? Karena SP sangat menghargai karya-karya Agung Nusantara dalam berbagai aspek. Dalam aspek artefak itu bisa jadi keris, kemudian candi, kemudian batik, ukir dan sebagainya. Itu sangat dihargai. Kemudian dari aspek sosiopak itu seperti halnya kidung, kemudian sastra dan sebagainya. Nah, jadi kenapa keris-keris ini kemudian diangkat? Karena untuk simbol dan juga bentuk apresiasi terhadap karya-karya leluhur Nusantara. Yang terkait dengan SP itu ada 6, sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama Nogososro Sabuk Inten, yang kedua Nogoposo, yang ketiga Nogopuspo, yang keempat Nogorunting, yang kelima Nogorojo, yang keenam Raja Wali. Jadi hanya 5 kerisnya. Nah,
Kemudian kalau ada yang bertanya, kris-kris itu di mana adanya gitu. Jadi begini, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dalam pusaka itu ada hardware, ada software. Hardware-nya semakin bagus hardware, biasanya software-nya pun sangat harus yang support gitu loh, harus yang linear, tidak mungkin hardware-nya bagus, software-nya jelek. Sayang, tidak mungkin juga hardware-nya jelek, software-nya bagus. Tidak akan mau, tidak akan support gitu. Jadi kalau keris sekelas Nogosostro itu pasti software-nya bagus. Nah, hardware dari senjata-senjata ini memang masih ada di bumi, masih dipegang oleh beberapa orang. Saya tidak tahu siapa yang memegang, saya sendiri tidak tahu. Nah, namun kemudian untuk softwarenya atau isian aslinya itu sudah diambil, ditarik ke langit. Dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya software atau isi dari keris-keris itu memang sudah ditarik. Karena apa? Karena untuk zaman saat ini tidak ada orang, belum ada orang yang mampu mengendalikan atau belum ada yang pas untuk memegang kekuatan dari keris-keris itu, sehingga supaya maslahat tidak menimbulkan madarat, maka keris-keris itu softwarenya ditarik ke langit. Lalu kemudian jika dalam keris itu masih terdapat hodam atau isian lah atau software, maka bisa dipastikan software itu bajakan. Jadi bukan lagi software yang asli. Itu bisa dipastikan bajakan. Nah, software dari keris-keris itu sudah ditarik ke langit dan menjadi naga langit, kemudian diupdate di langit. Jadi softwarenya sudah diupdate. Jika dahulu softwarenya itu masih menggunakan kekuatan jin gitu loh. Nah, kalau sekarang softwarenya itu menggunakan kecepatan jin tapi menggunakan otak malaikat. Jadi penggabungan karakteristik sebenarnya, sehingga software itu sekarang lebih ke arah cahaya, bukan ke arah api gitu. Jadi software itu diupdate, diangkat, ditarik ke langit, kemudian diupdate, jadilah 6 naga yang sering saya sampaikan itu gitu. Jadi kelima naga yang ada di langit itu merupakan atau itu sebenarnya adalah software dari keris-keris yang ada di bumi gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana cara menghubungkan kembali atau bagaimana cara menyambungkan kembali antara software dengan hardware-nya, sedangkan hardware-nya sekarang mungkin tersebar di beberapa orang. Jawabannya simpel begini. Peluang pertama, hardware-nya itu dicari dulu kemudian digabungkan kembali. Atau kemungkinan yang kedua, hardware-nya itu bikin baru, tidak ada masalah, karena di Nusantara ini masih banyak empu-empu yang bisa menghasilkan keris-keris berkualitas. Jadi, dan memang tapi biasanya begini, kalau pusaka-pusaka itu biasanya mencari tuannya ya, tidak sembarangan. Jadi seandainya softwarenya kemudian dimasukkan kembali ke hardwarenya, ada kemungkinan pusaka itu juga akan mencari tuannya gitu. Tapi yang jelas softwarenya sekarang sudah diupdate, jadi lebih ke cahaya sekarang sebenarnya, lebih ke cahaya. Gitu. Kenapa demikian? Supaya tidak menimbulkan karakteristik yang merusak gitu loh. Kalau dulu kan kekuatannya jin, kalau sekarang lebih ke malaikat kekuatannya gitu. Jadi bukan malaikat ya, karakteristik malaikat. Jadi naganya naga cahaya gitu. Jadi softwarenya sudah diberubah. Kalau dulu masih pakai Symbian, kalau sekarang sudah Android lah, kayak begitu kurang lebih, logikanya begitu. Nah, jika sampai hardware-nya membuat baru, maka apa yang dibutuhkan gitu? Apa yang dibutuhkan atau apa yang dipersiapkan jika membuat hardware baru atau keris baru yang sama persis? Nah,
Di sini saya membaca karena saya tidak hafal persis ya. Yang pertama itu, keris Nogososro Sabuk Inten. Keris ini dulu, mendampingi para raja ya, dulu mendampingi dipegang oleh, Kanjeng Brawijaya V, Kanjeng Sunan Lawu, dulu dipegang oleh itu. Dan saat ini softwarenya juga dia yang megang. Jadi Nogososro Sabuk Inten, naga langitnya juga sekarang berdampingan dengan Kanjeng Sunan Lawu. Jadi nanti jika turun dan naganya turun masuk ke dalam, hardware kerisnya itu, maka apa namanya, tetap sandingannya dengan Kanjeng Sunan Lawu. Itu walaupun hardware-nya nanti ada di seputar SP gitu. Itu terkait dengan software dan hardware. Nah, untuk hardware-nya nanti ada beberapa klasifikasi di sini ya. Nanti saya bacakan satu persatu. Kita lanjut ke video berikutnya ya, karena keterbatasan ini. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.